Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Ardiansah dengan NIM 241420098, kelas Perbankan Syariah 2C. Saya di sini akan menjelaskan tentang bank. Apa itu? Definisi bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat. Bank adalah suatu lembaga keuangan intermediasi yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan surat sanggup bayar. Kata bank berasal dari bahasa Italia banca, yang berarti tempat penukaran uang. Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan, menyediakan berbagai layanan keuangan, dan mengelola dana dari masyarakat. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis bank. Yang pertama ada bank sentral, bank umum, dan bank pengkreditan rakyat. Bank sentral ialah stabilitas nilai rupiah. Ini mencakup dua aspek: stabilitas nilai mata uang terhadap barang dan jasa dalam negeri serta stabilitas terhadap mata uang asing. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 1, Bank Sentral adalah lembaga keuangan negara yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dan bank umum yang kedua, menurut situs resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, bank umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Bank ini menyediakan berbagai layanan produk dan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan demikian, bank umum berfungsi untuk menghimpun dana langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk dan menawarkan beragam produk keuangan kepada mereka. Contoh dari bank umum seperti Bank BCA, Bank Muamalat, Bank Bukopin, Bank Danamon, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. Bank Pengkreditan Rakyat adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip konvensional atau syariah. Namun, BPR tidak terlibat dalam layanan lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih terbatas dibandingkan dengan bank umum. Hal ini disebabkan BPR tidak diizinkan untuk menerima simpanan giro, terlibat dalam perdagangan valuta asing, atau beroperasi dalam sektor peransuransian. Dan selanjutnya ada fungsi utama bank. Yang pertama, menghimpun dana, funding, dan yang kedua, menyalurkan dana, lending. Yang ketiga, perantara keuangan. Yang keempat, layanan pembayaran. Yang kelima, penyimpanan dan keamanan dana. Yang keenam, agent of trust. Yang pertama, menghimpun dana. Bank menghimpun dana dari masyarakat melalui berbagai produk simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito. Yang kedua, menyalurkan dana. Dana yang dihimpun kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan untuk berbagai keperluan seperti investasi, usaha, atau kebutuhan konsumsi. Yang ketiga, perantara keuangan. Bank bertindak sebagai perantara keuangan, menjembatani antara pihak yang memiliki dana berlebih dengan pihak yang membutuhkan dana. Yang keempat, layanan pembayaran. Bank menyediakan berbagai layanan pembayaran
seperti transfer dana, pembayaran tagihan, dan berbagai layanan keuangan lainnya. Yang kelima, penyimpanan dan keamanan dana. Bank menyediakan fasilitas untuk menyimpan dan menjaga keamanan dana nasabah, seperti brankas dan layanan asuransi. Dan yang keenam, bank juga berfungsi sebagai lembaga yang memiliki landasan kepercayaan karena nasabah mempercayakan dana mereka kepada bank untuk disimpan dan dikelola. Dengan berbagai fungsi ini, bank memainkan peran penting dalam perekonomian suatu negara, mendukung pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Dan untuk selanjutnya ada produk bank, ada tabungan, deposito, pinjaman atau kredit, kartu kredit atau debit. Yang tabungan, rekening yang digunakan untuk menyimpan uang dengan mudah diakses kapan saja. Yang kedua, deposito, yaitu simpanan dengan jangka waktu tertentu dan suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan tabungan. Yang ketiga, pinjaman, rekening yang digunakan untuk pinjaman atau kredit, yaitu rekening yang digunakan untuk transaksi keuangan dengan secara elektronik seperti transfer atau pembayaran. Yang keempat, kartu kredit atau debit. Kartu kredit itu kartu yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi pembelian atau penarikan uang tunai dengan batas kredit yang telah ditetapkan. Untuk selanjutnya itu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional ialah menggunakan sistem bunga di mana nasabah mendapatkan keuntungan tetap berdasarkan persentase bunga yang telah disepakati. Tujuan utama bank konvensional ialah mencari keuntungan sebesar-besarnya, dan bank syariah ialah menggunakan sistem bagi hasil atau profit sharing di mana keuntungan yang didapat nasabah bergantung pada kinerja investasi bank, bukan bunga tetap. Bertujuan untuk tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek halal dan manfaat bagi masyarakat serta menyebarkan nilai-nilai Islam dalam kegiatan usahanya. Dan selanjutnya contoh bank di Indonesia ada Bank Mandiri, Bank BRI atau Bank Rakyat Indonesia, yang ketiga Bank BCA, yang keempat Bank BNI. Dan untuk selanjutnya ada tantangan dunia perbankan, ada digitalisasi, keamanan data, dan persaingan vintage. Keamanan data dan nasabah, ancaman serangan siber seperti phishing dan malware terus meningkat yang dapat mengancam keamanan data nasabah dan integritas sistem perbankan. Terus ada perubahan regulasi, industri perbankan harus terus beradaptasi dengan regulasi baru seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau Undang-Undang PDP yang dapat memengaruhi proses bisnis dan biaya operasional. Persaingan vintage, perusahaan vintage memberikan inovasi dan layanan yang lebih fleksibel dan cepat yang dapat mengancam pangsa pasar bank konvensional. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.